Jumpa kembali di makanan rohani kita hari ini, saudara-saudara, dan tema kita adalah tentang kekhawatiran yang dapat menjadi penghalang perjalanan kesaksian kita sebagai pengikut-pengikut Kristus. Yesus, Tuhan kita, menjamin kehidupan kita. Ini iman kita. Dan itu menurut kitab suci mengatakan demikian, bahwa untuk kita dipelihara oleh Tuhan anak-anaknya. Nah, oleh sebab itu Yesus mengatakan sangat tegas, bahkan dalam bentuk larangan untuk kita, jangan khawatir. Matius 6 ayat 25 katakan, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, akan apa yang hendak kamu minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Ayat 31, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai? Dan 34, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahannya sehari, cukuplah untuk sehari. Dalam sebuah survei mencatat bahwa kekhawatiran yang sebenarnya kita punya, yang layak untuk kita khawatir itu sebenarnya cuma 8%. Dan kita harus mengatasinya tentu. Tetapi saudara, persentase yang paling besar adalah hal-hal yang kita belum pernah terjadi dalam hidup ini. Masa lalu kita yang tidak akan pernah kita bisa ubah. 12% adalah kekhawatiran yang tidak perlu, yaitu masalah tentang kesehatan. 10% kekhawatiran berfokus pada hal-hal kecil, artinya hal-hal minor, hal-hal yang tidak penting. Sehingga kita membuang waktu, membuang energi, membuang tenaga. Sehingga untuk Tuhan kita tidak lagi semangat. Untuk pekerjaan Tuhan kita tidak lagi semangat. Padahal Tuhan Yesus sudah menjamin kita diberkati untuk menjadi berkat. Apa alasan secara teologis? Mengapa khawatir sesuatu yang dilarang oleh Yesus? Nah, ini yang kita akan renungkan. Yang pertama, saudara, kekhawatiran ini dapat menghalangi kehidupan kita untuk menikmati hidup bersama dengan Kristus setiap hari. Wah, ini menarik ya, saudara. Karena apa? Bagi Yesus yang paling penting adalah hidup itu dan tubuh itu lebih penting. Di sini Yesus juga memberikan ilustrasi, analogi. Lihatlah burung di ladang. Tidak menabur, tidak menuai, diberi Tuhan makan. Bunga bakung di ladang, ya, tanpa bekerja, tanpa meminta, tetapi pakaiannya lebih indah daripada Salomo. Ini siapa yang kerjakan? Tuhan yang mendandani. Siapa yang kerjakan? Tuhan yang memberikan makanan. Bahkan rumput di ladang. Hal ini ada, hari ini ada, besok tidak ada lagi. Ini bicara tentang singkatnya hidup, ya, terbatasnya kehidupan ini kita. Lalu yang kedua, saudara, khawatir bisa merusak daya ingat kita tentang providensia Allah yang luar biasa. Karena di sini dikatakan ayat 26 bahwa kamu jauh melebihi burung-burung itu. Ya, bahkan ia akan lebih mendandani kamu, ayat 28. Bapakmu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya ini. Saudara, kalau saya mempunyai waktu yang cukup banyak, saya bisa memberikan kesaksian. Sejauh saya mengikut Tuhan, melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, di tengah pergumulan yang cukup, tapi saya tidak pernah melihat dan mengalami bagaimana Tuhan meninggalkan saya. Ini memang benar, saudara. Jangan sampai khawatir merusak daya ingat kita, bahwa Tuhan memelihara kita dalam dimensi waktu lalu, sekarang, dan masa yang akan datang. Ya, karena itulah dikatakan kesusahan sehari cukup untuk sehari. Ya, karena besok mempunyai kesusahannya sendiri. Jangan memikirkan sesuatu masa depan yang saudara tidak tahu apa yang terjadi di sana. Tapi Tuhan sudah menjamin sampai masa tuamu, putih rambutmu Tuhan menggendong. Ini berarti jaminan Allah tidak terbatas dalam dimensi waktu hari ini atau untuk masa lalu orang-orang percaya. Tapi siapapun yang percaya kepada Yesus akan tetap mengalami pemeliharaan ini. Yang ketiga, khawatir mengalihkan kefokusan kita kepada hal yang tidak bisa kita lakukan. Ayat 32. Siapakah yang dapat menambah sehasta saja dalam hidupnya? Oh jelas manusia tidak bisa. Karena kehidupan masa depan hanya Tuhan yang dapat menentukan. Cuman aneh,
Kita khawatir karena kita memikirkan hal yang belum kita dapat lakukan. Nah, ini persoalannya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita melakukan setiap kesempatan hidup, hal-hal yang bisa kita lakukan sekecil apapun, itu bisa berdampak untuk orang lain, bisa mendapat berkat dan nama Tuhan Yesus dimuliakan. Jadi artinya jangan tunggu banyak berkat baru bisa memberkati, jangan tunggu bisa lakukan banyak hal baru melakukan, tidak. Sekecil apapun yang kita lakukan hari ini, itu adalah anugerah, sebab hidup adalah anugerah, kesempatan, dan kita tidak tahu akan hari esok. Dan yang terakhir, khawatir merendahkan diri kita sendiri, merendahkan iman kita, dan tidak konsekuen dengan iman kita yang berkata, Allah adalah Bapakku, Allah hidup, Allah mempunyai telinga, Allah melihat, Allah mendengar. Tapi dalam realitanya kita khawatir, seolah-olah hidup ini tanpa kita usahakan kita tidak bisa. Nah, di sini Yesus berpesan, dikatakan, nampak sini, apa yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apa yang akan kami pakai Tuhan. Ya, semua ini dikatakan dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Wah, ini satu hal yang menemplak, bukan? Kita percaya Allah itu adalah Bapa kita yang baik. Tetapi kita kadang-kadang khawatir apakah benar sehingga itu merampas, bahkan merendahkan iman kita, minta maaf iman kita, pelayanan kita, kesaksian kita. Di tengah-tengah banyak tuntutan kebutuhan, Tuhan akan mengurus itu, dan urusan kita adalah bagaimana kita menjadi saksi, memberitakan kerajaan Allah bagi setiap orang yang sudah ada di tengah-tengah kita, Yesus Kristus, sehingga semua orang mengalami hal yang sama, pemeliharaannya, jaminan kehidupannya, bahkan kehidupan kekal bersama dengan Tuhan dalam damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati kita, selamat melanjutkan kehidupan dan aktivitas iman kita. Tuhan memberkati, Tuhan Yesus menyertai kita. Amin.